Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini adalah mempersiapkan murai batu jagoan, teman-teman. Jadi, bagaimana kita bisa memiliki murai batu yang selalu prestasi, ya, 99 juara. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Nah, konten kali ini mengenai bagaimana agar kita bisa memiliki murai batu yang benar-benar bisa kita andalkan di setiap sesi perlombaan. Sering saya bilang ya, kalau kita ingin memiliki murai batu yang prestasi, murai batu yang konsisten juara, tentu kita harus menggunakan metode Manpack. Metode Manpack sendiri ada mental, nutrisi, perawatan, emosi atau ego, dan karakter. Nah, ini 5 peran ini harus kita pegang betul-betul jika kita ingin melombakan burung murai batu yang orientasinya untuk kontes tentunya. Nah, gini teman-teman, banyak faktor ya yang bisa membuat murai batu kita untuk prestasi. Nah, salah satunya kita akan kupas tuntas mengenai tentang mental dan terah atau gen. Nah, ini paling penting ya, serta nanti kita tunjang nutrisi dan perawatan untuk toppingnya ya. Tapi untuk faktor utama tetap di terah dan gennya ya, atau mental. Sebenarnya untuk mempersiapkan murai batu yang benar-benar bisa kita andalkan di lapangan itu tidak instan. Tidak serta-merta ada burung murai batu yang pastol lantas kita poles dia bisa moncar, tidak sesimpel itu. Semuanya butuh proses. Prosesnya dari apa? Prosesnya dari indukannya. Indukan yang benar-benar kita tangkarkan adalah memang benar-benar indukan yang memiliki kualitas tinggi. Dalam artian burung ini ada histori sepak terjang memang burung lapangan. Burung yang memiliki mental yang bisa bersaing dengan burung-burung lainnya. Apalagi untuk akhir-akhir ini burung semakin bagus teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, hati-hati. Burung orang-orang tuh semakin bagus. Kalau amunisi kita atau burung kita nggak kita upgrade, ya kita akan ketinggalan. Kapan kita akan bisa, menjadi yang terbaik di antara mereka semua kalau kita hanya menggunakan amunisi yang ada. Semuanya pada upgrade, ya. Upgrade materi, upgrade skill, ya, upgrade perawatan, upgrade nutrisi, tentunya semua menggunakan metode itu karena mereka berharap mereka ingin menjadi yang nomor satu di antara semuanya. Karena untuk menjadi, juara satu tentu harus mengalahkan semuanya. Nah, bagaimana tips dan triknya? Ikuti terus makanya ya untuk konten-konten kita ini di Dr. IT Bird Farm. Kelihatannya sepele, tapi ini cukup, membuktikan bahwa saya di 99% perlombaan ya meskipun di area sekitar, itu selalu prestasi ya, selalu prestasi teman-teman. Bahkan di murai batu saya Osaka yang saya andalkan untuk di lapangan ya, untuk menjadi maskot utama juga, itu mabungan ini ya, sebelum mabung ini 99% dia hanya 1 kali gagal. Nah, wah, pokoknya teman-teman, ini akan menjadi cerita indah ya. Jadi saya juga bangga karena Osaka juga, hasil tangkaran dari Dokter IT Bird Farm ya, kita sharing aja dan kita memotivasi diri kita sendiri minimal ya, mhm. Nah itu, jadi untuk memperoleh, trotolan yang bagus tentu dengan harus terah yang bagus pula. Nah dari sinilah mulainya semuanya ya, dari indukannya harus indukan yang benar-benar teruji dan jelas bagusnya. Kalau sudah menetas, pemberian EF-nya juga tidak boleh sembarangan. Nah, ini untuk memperoleh memang benar-benar burung yang berkualitas. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan burung yang bagus, coba lihat, sampelnya bagus, terus mengenal benar-benar pengenal bahwa dia memang menangkarkan burung, lantas bagaimana cara mengondisikan trotolannya harus benar-benar teliti ya, teliti dalam pemberian EF-nya. Karena untuk burung murai batu yang bagus memang benar-benar harus dari indukan saat perkawinan itu memang nutrisinya juga harus terpenuhi, saat proses trotolan juga harus terpenuhi. Nah itu banyak banget proses yang perlu kita lakukan, jadi kita tidak boleh serta-merta hanya instannya saja. Kalau instan mungkin bisa saja, tapi dia tidak akan continue, tidak akan menjadikan burung murai batu kita stabil. Nah
Yang kita inginkan kan burungnya stabil, nggak cuma, juara satu sekali, 2 kali, terus selesai udah, itu nggak seperti itu, tapi berkelanjutan. Bahkan di setiap kita lombakan harus memperoleh juara juara juara. Kecuali dia memang tidak dalam waktu yang kondisi, contohnya dia mau mabung, ya wajar dia kerjanya kurang maksimal, ya. Nah, seperti itulah, seperti kemarin terakhir kali kita juga tidak memperoleh prestasi ya karena murainya mau mabung, yaitu 1%-nya itu. Setelah itu kita paham burung mau mabung, ya udah kita kondisikan bener burung mabung, sampai di rumah dia jatuh bulu. Nah, lantas bagaimana? Untuk trotolan sendiri pemberian EF itu minimal 10-10, minimal, itu belum dikasih kroto ya, belum EF tunjangan lain seperti ulet dan kroto. Untuk minumnya nggak usah vitamin-vitamin ya, kita nutrisinya kasihkan ke jangkrik saja. Heeh, untuk pemberian vitamin kita kasihkan ke jangkriknya saja, via jangkriknya. Lantas untuk minum, air minum cukup air putih, sering-sering kita ganti air minumnya ya, kalau bisa setiap hari diganti, yang segar, yang bagus. Agar murai batunya dalam keadaan yang benar-benar dalam keadaan yang sehat, menjadikan murai batu dalam keadaan yang segar dan fit, dalam kondisi terbaiknya. Nah, itu untuk pemberian pakan. Untuk penjemuran bisa dijemur tapi tipis saja. Misal 5 menit saja, cuma dianget-angetan terus angkat udah. Untuk pemandian sebisa mungkin, kalau dia mau mandi setiap hari, mandikan setiap hari di dalam trotolnya ya. Dalam waktu trotol kalau mau mandi, mandikan aja. Jangan khawatir burung tidak segera birahi atau gimana ya, nggak usah khawatir karena saya sudah mempraktekannya burung sesering kali mandi. Tapi tidak setiap hari karena tidak mau. Semau saja. Terkadang untuk seminggu bisa mandi 3 kali. Mandinya mandi keramba lagi ya, mandi keramba. Untuk trotolan itu biasanya suka mandi malahan. Dari kecil usia 16-an hari sudah saya 12 hari atau berapa ya? 16 hari. Pokoknya belum usia 20 hari itu sudah saya perkenalkan keramba. Jadi dia dari kecil memang sudah main di keramba untuk murai batunya. Nah, untuk teman-teman itu ya untuk perawatan mandinya. Untuk pagi nggak usah diembun-embunkan ya, masih trotol nggak usah diembun-embunkan. Penjemuran juga kadang-kadang saja, nggak usah harus setiap hari. Tapi kalau dia mandi sesering mungkin nggak masalah. Ini untuk trotolannya. Nanti kalau sudah kelihatan tengil, murai batunya sudah kelihatan ada respon ya, nanti juga bagus. Nah, jangan sesekali telat dalam pemberian EF-nya ya. Nah, nanti bisa berdampak buruk kalau telat. Nah, kenapa kita memberikan EF sebanyak mungkin? Karena untuk masa pertumbuhan dan menghindari dia ngelowo. Burung murai batu ngelowo biasanya disebabkan karena dia telat kasih makan. Untuk ngelowo sama majikan itu karena pernah telat memberikan pakan ya. Jadi teman-teman juga harus benar-benar dipahami bahwa murai batu jangan sampai salah dalam pemberian EF. Serta lanjut ke pastol, pastol juga mau dia mandi, mau seminggu 2 kali juga nggak masalah, untuk mandi 3 kali juga is oke. Yang penting tidak dipaksa atau dengan sendirinya. Nah, seperti itu untuk rawatannya ya, untuk mencetak murai batu prestasi teman-teman. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.